Mari kita coba bahas secara singkat masing-masing dari UX proses ya. Terutama di sini kita mau membahas deliverable-nya atau output dari masing-masing proses design thinking tadi. Oke, kita akan coba lihat dari tahapan yang pertama yakni empathize ya. Empathize itu artinya apa? Artinya kita mencoba berempati dengan pengguna ya. Kita mencoba memahami pengguna, user. Kita mencoba mencari tahu permasalahan yang mereka hadapi ya dengan berbagai macam kebutuhan mereka. Oke. Nah, ada berbagai macam cara atau deliverables ya dari empathize ini. Yang pertama kita bisa melakukan competitive market analysis. Kita mau lihat pengguna ini ternyata masih menghadapi permasalahan dengan penggunaan produk mereka yang pakai sehari-hari ya, produk yang dipakai sehari-hari. Nah, kita mencoba mengcompare beberapa produk ini untuk mencari tahu sih titik letak masalahnya ada di mana. Ini salah satu bentuk cara yang dilakukan UX researcher untuk memahami pengguna. Selain itu, kita juga bisa melakukan interview. Kita bisa juga menyebarkan kuesioner. Kita juga bisa mengamati pengguna tersebut ketika berinteraksi dengan suatu produk yang mungkin dari situ kita bisa melihat permasalahan yang dihadapi. Oke. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa membangun yang namanya empathy map ya. Jadi setelah memahami masalah yang dihadapi oleh pengguna, kita bisa membangun empathy map, kita mencoba berposisi seperti user tersebut dan mencoba memikirkan ya, memikirkan solusi yang bisa kita pakai ya. Nah, sebagai contoh di sini contoh empathize kita berangkat dari sebuah permasalahan. Banyak mahasiswa yang mengeluh pengumpulan tugas di LMS ribet dan sering salah upload ya. Mungkin mahasiswa ini kuliahnya banyak gitu ya. Setiap kuliah ada banyak tugas yang diminta oleh dosen dan setiap dosen punya cara masing-masing untuk uploadnya. Ada yang harus mengupload PDF, ada yang harus mengupload file docx ya, ada yang tidak perlu diupload tapi langsung diketik di ya, LMS-nya dan sebagainya. Ya, jadi bentuknya berbagai macam dan ini ternyata menimbulkan permasalahan sendiri. Nah, untuk menciptakan produk yang tepat ya, untuk mengatasi permasalahan ini, maka kita harus memahami dari POV dosen dan POV mahasiswa. Oke, tekniknya bisa kita menggunakan wawancara, melakukan observasi, melihat laporan keluhan yang disampaikan ya lewat sistem. Nah, dengan demikian kita bisa mulai memikirkan ya strategi yang tepat. Contoh temuan dari hasil wawancara observasi dan laporan keluhan, misalkan mahasiswa bingung tugas di mana karena setiap dosen pakai nama menu yang berbeda, tempat submissionnya membingungkan. Kedua, tidak yakin tugas sudah terkirim atau belum ada notifikasi yang jelas. Kemudian ada kekhawatiran salah upload file, misalkan mengupload file yang lama atau salah apa namanya extension filenya, atau secara tidak sadar mengupload file yang kosong dan seterusnya. Dari POV dosen kesulitan download banyak file dan mengecek pekerjaan mahasiswa satu persatu. Ya, kemudian susah mengecek siapa yang telat, siapa yang belum upload, siapa yang masih draft dan seterusnya. Itu dari sisi POV dosen. Nah, itu contoh empathize, Bapak Ibu. Nah, kemudian tahapan setelah empathize adalah define. Define di sini kita mulai merumuskan semacam guideline ya, semacam intinya kita membuat semua tim yang bekerja itu memiliki pola pikir atau POV pandangan yang sama. Oke, salah satu teknik yang dihasilkan atau deliverables pada di fase desain adalah kita membuat persona. Persona adalah semacam profile user dummy, bukan user sesungguhnya ya. Jadi profile user dummy untuk menjelaskan keadaan user yang akan kita bantu untuk selesaikan masalahnya. Ya, di profile persona ini biasanya ada latar belakang, motivasinya, tujuannya, serta pain point-nya atau letak frustasi si user ini. Dengan membuat persona, semua orang di dalam tim memiliki pemahaman dan sudut pandang yang sama. Oke, itu yang pertama harus eh, difloorkan dengan baik. Selain menggunakan persona, kita juga bisa menggunakan yang namanya activity analysis. Ya, activity analysis adalah kita meneliti aktivitas
tugas-tugas yang dibutuhkan oleh pengguna, gitu ya. Kemudian kita melihat harapan pengguna terhadap produk yang dipakai saat ini, gitu ya. Kemudian melihat apa yang terjadi, apakah itu memenuhi harapan atau tidak memenuhi harapan. Oke. Nah, jadi kita membreakdown activity-activity activity-activity pengguna, kita membreakdown tas-tasnya supaya apa? Supaya kita bisa melihat tugas-tugas mana yang ada potensi user mengalami harapannya menjadi menjadi tidak terpenuhi. Nah, itu ya. Salah satunya benar review analysis. Kemudian yang populer dipakai juga kita bisa di fase define kita bisa juga membuat journey map. Journey map ini adalah timeline perjalanan user untuk menyelesaikan tugasnya, ya, menyelesaikan tujuannya. Contoh ditampilkan di layar di sini adalah shopping for a new car. Jadi ada persona namanya Eric ini ingin membeli apa mobil baru, ya. Di situ terdapat berbagai macam fase yang dia lewati mulai dari consider, explore, compare, test, dan negotiate. Consider artinya dia mulai mencari iklan-iklan di berbagai macam sumber, mencari yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Em, Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di dalam journey map ini juga kita menelurkan apa ini namanya thinkingnya, ya, mind apa yang dipikirkan oleh user tersebut. Eh, em, Apa yang dipikirkan oleh user tersebut pada fase yang pertama. Oke, jadi ini menjelaskan moodnya si user pada fase mana moodnya dia akan apa namanya menjadi negatif, ya. Kemudian ada explore sebagai contoh ini, ya. Setelah dia mengeksplor berbagai macam website, kemudian membanding-bandingkan mobil-mobil tersebut, maka muncul beberapa mood negatif, ya. Mood negatif, it's difficult to narrow down options and parse through computing resource. I have to use a spreadsheet. Bahkan dia harus bikin Excel untuk mengcompare-compare berbagai macam pilihan jenis mobil. Nah, ini ya, jadi ada pain point, ya, eh, di dalam journey map ada yang turun ke bawah. Nah, nih, ada dari fase tugas membeli mobil baru, ada fase di mana dia mengalami pain point atau rasa frustasi atau rasa jengkel. Nah, disitulah kita perlu menandai, kita perlu mencatat, ya, bagian-bagian yang user frustasi. Oke, sebagai contoh nih, contoh balik lagi ke contoh mahasiswa tadi. Jadi setelah ideate, sorry maaf, setelah kita empathize, ya, kemudian kita masuk ke fase define, maka kita memberikan definisi yang jelas terhadap masalah yang dihadapi. Mahasiswa butuh cara yang jelas dan terstruktur untuk menemukan, mengerjakan, mengumpulkan tugas dengan konfirmasi yang meyakinkan. Sementara dosen perlu cara efisien memeriksa mengelola tugas yang banyak dari mahasiswa. Jadi kita mendefinisikan masalah besarnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat persona. Ini contoh, sekali lagi, Bapak Ibu, persona bukan refer ke karakter sebenarnya orang sebenarnya, tetapi persona adalah dummy, ya, dummy profile yang tujuannya adalah bisa dilihat oleh semua desainer, semua anggota tim agar kita semua memiliki rasa empati yang sama, memiliki POV yang sama, memiliki sudut pandang yang sama. Oke. Sebagai contoh di sini Rani Pratama, usia 20 tahun, mahasiswa S1 semester 4 jurusan manajemen. Dia mengambil 7 mata kuliah di semester ini, aktif organisasi, dan gadgetnya laptop, HP, gitu ya. Kadang-kadang dia harus ke perpustakaan, jadwalnya padat lah intinya. Dan mostly mengandalkan LMS dan WhatsApp untuk saling mengingatkan deadline tugas yang dihadapi di semester ini. Motivasinya si Rani ini adalah lulus tepat waktu, terlihat profesional di mata dosen, artinya eh, pengen dilihat mengumpulkan tepat waktu tugas-tugasnya rapi, tidak sering lupa mengerjakan tugas. Tujuannya simple, si Rani adalah ingin mengumpulkan tepat waktu, bisa dengan cepat pengen lihat mana yang belum dikerjakan, mana yang menjadi prioritas, mendapatkan konfirmasi jelas bahwa tugas sudah terkirim dengan benar. Itu yang diharapkan, ya. Di sini ada frustration yang dicatat, yaitu bingung
mencari tugas di LMS karena setiap dosen punya menu yang berbeda, khawatir tugas yang disubmit belum terkirim ya, atau takut salah file yang diupload gitu ya. Sulit juga membedakan tugas mana yang paling dekat deadline-nya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah contoh persona dari kasus kita yang tadi.